Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang lagi, seorang lurah dari Madura, setelah melakukan penelitian nasabah Alawi. Ini kalau diurut ke atas sampailah ke negeri Mesir. Di sana Bani Fatimiyah pernah berkuasa dengan embel-embel doktrin membodohi masyarakat Mesir waktu itu dengan embel-embel cucu Nabi. Tertipulah rakyat Mesir dan lantas ditindasnya sampai beratus tahun. Alhamdulillah, untung saja waktu itu ada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian membebaskan rakyat Mesir dari tirani kekhalifahan ini. Setelah diteliti oleh Lora Madura ini, kesimpulan dari pemaparannya dalam video berikut ini, ada seorang yang namanya Ubed, begitu juga disenggol yang namanya Al-Ma'mun Al-Qodah yang disinyalir juga berhaplogrup G alias Yahudi Askenazi. Tumbangnya kekhalifahan Bani Fatimiyah di Mesir kemudian menyebarlah klan-klan mereka ini ke penjuru, di mana-mana mereka bisa berdiaspora. Lantas kemudian menyeberanglah, ada yang ke Uzbekistan atau kemana, kemudian ada juga yang ke Yaman. Lantas dari sebagian itu juga ada yang ke India, nah, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian dari Yaman ini yang di Tarim ini pada masa pemerintahan Belanda, mereka dibawa kemari ke Nusantara dalam rangka membantu kolonialisme mereka di Nusantara. Banyak sudah ulama yang mengatakan bahwa Ba'alawi yang ada di Indonesia ini adalah galurnya bisa jadi keturunan dari Al-Ma'mun Al-Qodah ini yang berplat G. Lantas kalau kita juga runut dari perilaku, karakter, dan seterusnya, ada seorang ulama juga mengatakan sebagian dari mereka ini juga ada yang berasal dari India, kemudian ke Yaman, lantas ke Nusantara ini. Makanya kalau kita melihat para kabib-kabib di Nusantara ini antara satu dengan lainnya dari segi karakter, dari segi anatomi tubuh ini berbeda-beda. Ada kalau yang memang berasal dari Yaman, yang dari Yaman ini yang kita ngomong, ini ya kulit-kulitnya masih putih, kemudian hidungnya ya mancung seperti yang dibangga-banggakan selama ini. Tetapi kalau yang dekeknya dari India ini yang seperti kita lihat misalnya yang dari Jawa Timur ini yang kemarin ramai dengan istilahnya listrik tegangan tinggi. Kemudian kalau kita juga bandingkan dengan orang-orang Rohingya yang kemarin tahun lalu membuat kita repot, saudara-saudara kita di Aceh, kemudian di Riau, kalau dikasih makan nggak sesuai dengan selera mereka, makanan itu dibuang. Katanya itu makanan nggak cocok untuk kita. Nah, bukankah karakternya ini mirip-mirip dengan yang selama ini mengaku cucu-cucu Nabi? Lantas ada lagi, kerepotan Malaysia sekarang ini juga kedatangan dari orang-orang daerah sana, dari Bangla. Mereka sekarang menguasai istilahnya hampir mengacak-acak perekonomian kelas bawah di sana dengan berjualan semau gue dan kemudian memenuhi tempat-tempat tertentu sehingga orang sana, orang Malaysia merasa seperti asing di negerinya sendiri. Dan karakter-karakter mereka ini kalau kita lihat secara anatomi, coba kita misalnya ada seorang Bangla atau Rohingya yang badannya bersih, kemudian sedikit ganteng, dikasih aja sorban, kemudian jubah. Nah, kan ini sudah benar-benar ya seperti mirip lah. Gimana menurut pendapat teman-teman semua? Nah, kita kembali lagi ke penelitian dari Lora yang dari Madura ini, yang menyimpulkan kurang lebih kalau Ba'alawi ini yang ada di Nusantara
sebelum sampai ke sini dulunya kalau diurut dengan jalur silsilah, nah ini sampailah ke Mesir, ke Khalifahan Bani Fatimiyah yang mengaku sebagai cucu Nabi yang sebenarnya adalah Yahudi Askenazi. Persis yang ada di Nusantara kita ini, semuanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi untuk double kita supaya memuliakan mereka dengan sendirinya, kehidupan mereka mewah dan kita dikuasainya sampai detik ini. Khususnya para mukibin yang nggak mau tobat setelah bergulirnya polemik nasab dari tesis Yai Maduddin Al-Bantani. Kita ikuti videonya. Beliau secara luar biasa menemukan bahwa memang klan Ba'alawi ini adalah keturunan dari keluarga dinasti Fatimiyah, yaitu yang mengaku cucu Nabi padahal mereka adalah Yahudi. Silakan Lola, ini menarik sekali. Silakan. Nah, sebenarnya begini. Dari dulu itu memang saya punya rasa penasaran terhadap kaum Ba'alawi yang di Indonesia ini berlaku Sopo dan Sopali. Wah, paling semuanya Sopo. Nah, dari dulu saya belum menemukan pintu masuk untuk masuk ke penelitian mereka. Tapi penasaran itu sudah ada. Dulu saya sudah mendengar sejarah tentang Muhammad Al-Habib. Ya. Akhirnya setelah Kedimat membuka pintu untuk penelitian nasab ini, nah di sini kami mendapatkan ditambah setelah kami itu membaca kitabnya Ali Asakor, Al-Mursyid. Itu sebenarnya kan bukan kitab nasab, Kitab Khurafat. Kitab halu. Kitab tasawuf. Itu bukan kitab nasab. Kenapa kok sama mereka dijadikan untuk mengisbat nasab mereka? Dari sini sudah salah. Nah, setelah itu kami menemukan bait syair yang kami baca dan kami bahkan istighfar. Kami setelah kami mau mendalami kami istighfar, siapakah Maimun yang ada di bait syair? Maimun al-Qur'an. Iya. Jadi di situ wabiwadidil Maimun Ubaidun. Iya. Saya membaca Ubaidun biar tidak sama dengan bacaan yang lumrah. Yang kaprah. Kalau yang kaprah kan dibaca kasro. Kalau kasro itu kan tingkatan nahwunya masih tingkatan. Kalau dibaca doma ini tingkatan peneliti yang di atas rata-rata gitu loh kemampuan membacanya. Oleh karena itu saya baca itu dengan baca doma, keluarlah para mukibin berjanji kaum Ba'alawi itu untuk apa ya, ambisi menyalahkan. Loh, bacaan kamu salah. Kan memang saya ingin memancing mereka biar keluar. Ya, kalau penemuan ini tidak ada yang memperhatikan, nanti penemuannya tidak laku. Ternyata setelah mereka para berjanji terpancing keluar untuk membantah dan menyanggah bacaan yang saya baca. Nah, di sini mereka terpancing. Setelah terpancing mereka kelimpungan, ingin ingin menyanggah dengan bahasa kamu salah membaca. Ternyata mereka kelimpungan untuk menjawab. Nah, oleh karena itu terjadi diskusi juga di Komantiktok dulu, di Komantik Sungai Pesasan dengan Rumil Abbas. Rumil Abbas ini penasaran sekali. Rumil yang suka tipu-tipu itu. Sekolahnya juga tipu-tipu itu. Sebelum Rumil kan yang turun janjinya Ba'alawi itu saya ini dari Madura. Ya, sedikit batin dengan saya. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah menjawab dengan benar. Makanya saya ini berhenti 2 kali menyanggah ini. Nah di Komantiktok itu Rumil awalnya nanya, "Loh Gus, kok iso ini jenengan untuk Maimun al-Qadhi seperti ini?" Nah, saya jelaskan, wabiwadidil Maimun Ubaidun, jadi saya baca doma tarkib mubtada khobar dengan khobarnya dilakukan karena ada musawwir yang membolehkan. Dan ini juga syair. Jadi wabiwadidil Maimun Ubaidun itu ketika di Natal, wa waliduhu Ubaidun al-Maimun itu di Natal.
Makanya mereka itu kan juga apa yang ambisi menyanggap ini kok Tomir kembali ke belakang, nggak ke depan kepada mereka. Padahal ini ngalam nantong. Jadi kalau dinakan, wawa di tubuh, aku Tomir ini bukan kembali ke baik, bukan mereka. Kembali ke baik, bukan. Tapi kembali ke baik sebenarnya, yaitu anak. Jadi wawa itu, ini kalau dinasar ya, Ubaidun al-Maimun. Dan iku bapaknya dia, siapa? Anaknya, yaitu Ubaid. Ubaid itu siapa? Al-Maimun. Al-Maimun ini siapa? Al-Maimun ini di sini adalah al-isbat nasab. Jadi biar terjadi Pak Rawi di tengah. Ini al-isbat nasab di sini. Ini bukan sifat. Jadi al-isbat nasab. Makanya yang dari Bangkalan Kiai katanya alim allama itu. Katanya alim allama. Ini gak boleh dikasih dengan apa menyampaikan hujjah dari Alfiyah wa ba'dul a'lamin alaihi taqala dalam dimaqdan alhamdulillah. Oh, kita bilang gitu. Ini bukan al-taqdim. Memang dalam al-taqdim gak boleh. Al-mu'arraf la yu'arraf. Yang makrifat sudah tidak bisa dibalik lagi. Nah, akhirnya dia apa ya tergelincir alam mangkul yang dari sifat isim ma'il dan isim mahmud itu tidak boleh dikasih mahmud katanya tidak boleh al-mahmud Maimun tidak boleh al-Maimun seperti anaknya Mbak Maimun tidak boleh al-Maimun terus kemudian dia tergelincir di mana Hamid tidak boleh al-Hamid loh junjungan etik kemana ini junjungan kalian yang ditangguh Hamid, Al-Hamid Ustaz. Ini mau dihapus Ustaz, nggak boleh dari bahasa aku. Nah di sini al ini adalah al-nisbat. Nisbat apa? Nisbat nasab. Nah, jadi masuk dari al-Maimun ini, Maimun al-Qaddar. Saya sebenarnya sudah temukan itu, Gus. Ya. Muhammad al-Habib ini dari Jawa. Siapa sebenarnya Muhammad al-Habib? Atau dengan sebutan lain Ahmad al-Habib. Ada dua nama. Selalu di keturunan mereka itu ada dua nama. Ada Abdullah, ada Ahmad Muhammad. Iya. Ada Said Ubaidillah. Jadi selalu ada dua nama di mereka. Nah, jadi dari sinilah Muhammad al-Habib. Saya sekarang sudah buat kitab itu. Kilas sejarah mulai dari perjalanan Sabaiyah, nah Imamiyah, Sabaiyah, kemudian sampai ke Batiniyah, Sabaiyah, berkamuflase menjadi Imamiyah. Lanjut. Baik, terima kasih. Apa yang dibedah oleh beliau tadi itu sebenarnya sangat luar biasa karena dalam kajian ilmu filsafat modern ada salah satu kitab filsafat yaitu membedah makna kata per kata kalimat bisa dinamakan itu adalah semiotika atau hermeneutik. Seorang lora dari Madura ya dari Batu Ampar sana bisa membedah, bisa membelejeti, menelanjangi klan Mbak Alwi itu dari keteledoran mereka sendiri, dari kecerobohan mereka sendiri. Kalau kata orang Jawa dari keprojotnya statement mereka sendiri, yang sebenarnya itu sangat masuk akal dan luar biasa. Karena ketika kita bicara historiografi genetis, memang benar bahwa klan Mbak Alwi secara kromosom Y memang ada migrasi dari Mesir, dan kalau dirunut ke atasnya memang keturunan dari Yuya. Yuya itu seorang Yuya itu dokternya Fir'aun zaman Amenhotep ketiga. Dia yang mengangkat Amenhotep ketiga untuk